Sebelum kita mulai menyaksikan kisah nyata ini, pertama-tama marilah kita bersolawat terlebih dahulu kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian bisa mengetikkan solawat di kolom komentar ya. Semoga dengan bersolawat, kita mendapatkan syafaatnya yang mulia di dunia dan akhirat, serta selalu dilimpahi rahmat dan keberkahan dari Allah Ta'ala. Amin. Pasukan Allah dan azabnya itu nyata. Bukan dongeng, bukan mitos, dan bukan pula kisah lama yang hanya jadi peringatan dalam kitab suci. Ini benar-benar terjadi di zaman modern, di dunia yang mengaku sudah paling maju peradabannya. Tapi ketika Allah sudah menghendaki, tak ada teknologi, kekuatan militer, atau kebijakan negara yang bisa menahannya. Inilah buktinya. Sore itu, langit kota-kota di wilayah tengah Israel terlihat aneh. Matahari bersinar dengan cahaya menyilaukan seperti bara. Udara sangat panas, lebih panas dari biasanya. Bahkan penduduk yang terbiasa dengan musim panas sekalipun mengeluh karena suhu mencapai 47 derajat Celcius, angka yang sebelumnya belum pernah tercatat di bulan Mei. Di saat yang bersamaan, beberapa titik di kota-kota besar seperti Tel Aviv, Netanya, dan Yerusalem mulai terbakar. Api muncul begitu saja, tidak dari kebocoran gas, tidak dari korsleting, tidak dari ledakan, tapi tiba-tiba membesar dari semak-semak, dari atap rumah, dari tiang-tiang listrik, seolah dinyalakan oleh tangan yang tak terlihat. Kebakaran menyebar dengan sangat cepat, jalan-jalan utama lumpuh. Sirene meraung bersahutan. Pemerintah Israel langsung menetapkan status darurat nasional hanya dalam waktu 2 jam sejak api pertama terlihat. Tanpa penyelidikan, tanpa sebab jelas, karena mereka pun tahu, ini bukan kebakaran biasa. Evakuasi besar-besaran pun dilakukan. Rakyat diungsikan dari kota ke luar kota, dari dataran rendah ke dataran tinggi. Tapi di tengah kepanikan itu, ada secercah harapan. Langit yang tadinya merah tua mulai berubah warna, menjadi keabu-abuan seperti langit mendung. Lalu turunlah rintik-rintik air dari langit. Orang-orang bersorak. Anak-anak tertawa sambil menengadahkan tangan ke langit. Para ibu memeluk anak-anak mereka sambil menangis haru, karena yakin Allah sedang menurunkan rahmat-Nya. Para tentara yang ikut mengawal evakuasi ikut bersujud syukur. Para rabbi dan pendeta lokal mengangkat tangan dan berdoa dengan mata berkaca-kaca. Mereka yakin hujan akan segera turun dan memadamkan semua api. Namun 1 menit setelah rintik itu berhenti, semua berubah. Langit yang semula kelabu mendadak gelap pekat. Lalu terdengar suara aneh, seperti desisan ribuan ular yang keluar dari langit. Orang-orang mendongak dan terdiam. Dari langit turun butiran-butiran api. Bukan petir, bukan lava, tapi tetesan api murni, seperti bara yang meleleh dari awan, satu persatu jatuh ke bumi. Semakin lama semakin deras. Api itu bukan hanya membakar apa yang disentuhnya, tapi juga meledakkan setiap benda yang terkena. Jeritan mulai terdengar. Warga yang semula sedang dievakuasi, kini lari tunggang langgang ke dalam gedung-gedung tinggi. Tapi langkah mereka sia-sia. Tetesan api yang jatuh ke atas atap langsung menjalar ke seluruh bangunan, menyebar secepat kilat, lalu boom! Gedung roboh hanya dalam hitungan detik. Seorang saksi mata, wanita paruh baya yang sempat merekam dengan ponselnya, menangis sambil berteriak, "Ini bukan api biasa, ini bukan dari dunia ini azab, ini murka dari langit." Hujan api berlangsung selama 3 menit. Sangat singkat jika dibandingkan durasi bencana-bencana besar. Tapi dampaknya sungguh di luar nalar. Gedung pencakar langit menjadi abu, aspal meleleh, mobil-mobil hangus seperti kertas terbakar, dan tubuh manusia, baik dewasa, anak-anak, tidak hanya terbakar, tapi meleleh hingga tinggal tulang belulang. Warga yang selamat dari kebakaran awal kini memilih diam. Banyak dari mereka menjadi gila seketika. Ada yang tertawa keras di tengah puing-puing. Ada yang bicara sendiri sambil memeluk sisa tulang keluarganya. Ada juga yang melompat dari atap karena tidak sanggup melihat semua ini. Dan langit kembali kosong. Tak ada pesawat tempur, tak ada satelit cuaca yang mampu menjelaskan fenomena ini. Ilmuwan Israel yang diwawancarai media hanya bisa menjawab, ini tidak mungkin terjadi.
Secara ilmiah tidak mungkin, tapi kita mengalaminya. Allahu Akbar. Azab Allah itu tidak harus menunggu hari kiamat. Bila kezaliman sudah melewati batas, maka langit pun akan menjawab. Hujan api yang berlangsung 3 menit itu sudah cukup membuat sebagian besar wilayah kota Israel menjadi puing dan abu. Namun, setelah reda, langit menjadi sepi. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Seperti dunia sedang menahan napas. Seolah baru saja menyaksikan kemarahan langit yang tak pernah dilihat sebelumnya. Warga yang sebelumnya berlarian ke dalam gedung dan terowongan bawah tanah, kini mulai keluar satu persatu. Mereka perlahan menampakkan diri dengan langkah tertatih, wajah penuh jelaga, dan mata merah karena menangis atau terkena asap. Mereka saling berpegangan, saling mencari anggota keluarga yang entah masih hidup atau tidak. Di tengah kehancuran itu, terdengar suara dari beberapa warga yang berbisik lirih tapi penuh rasa takut. Api macam apa ini? Kenapa seperti punya kehendak sendiri? Kenapa turun ke negeri ini? Apakah kita sedang dihukum? Apakah ini benar-benar azab dari langit? Aku tidak suka ini. Tuhan, tolong, akhiri malapetaka ini. Tangisan menyatu dengan suara derap langkah mereka yang terburu-buru meninggalkan lokasi, mencoba kembali ke rute evakuasi darurat. Ambulans yang masih bisa bergerak segera menjemput korban luka. Tentara yang tersisa mulai memandu orang-orang untuk tetap tenang dan kembali ke titik kumpul yang dianggap aman. Namun, saat harapan mulai tumbuh kembali, saat mereka mengira semuanya telah berakhir, duar! Sebuah petir menyambar dari langit. Suaranya memekakkan telinga, menghantam langit Israel dengan kekuatan yang tidak pernah terdengar sebelumnya. Tidak seperti petir biasa, sambaran ini lebih seperti ledakan yang datang dari celah langit itu sendiri, mengguncang seluruh wilayah dan membuat semua orang langsung membeku di tempat. Langit pun berubah warna. Awan-awan hitam menggulung, berputar-putar, seolah sedang membuka gerbang ke dimensi lain. Dan tak lama kemudian, turunlah sesuatu lagi dari langit. Awalnya, orang-orang berpikir itu hanya hujan api seperti sebelumnya. Tapi ternyata jauh lebih mengerikan. Dari balik awan hitam, turun bola-bola api berwarna merah darah. Tapi kali ini, apinya tidak turun acak, melainkan serentak, dalam formasi teratur seperti pasukan yang sedang menyerbu sebuah kota. Api-api itu menyala seperti makhluk hidup, menyusup ke antara gedung, meliuk di udara, lalu mendarat satu persatu ke tanah. Dan ketika nyala itu menyentuh bumi, mereka mulai menunjukkan bentuk aslinya. Kalajengking. Ya, kalajengking. Tapi bukan kalajengking biasa. Bentuk mereka jauh lebih besar dari manusia. Tubuhnya diselimuti api yang membara, ekornya menjuntai dan mengangkat tinggi seperti cambuk yang menyala. Matanya merah menyala, menatap ke segala arah seperti mencari mangsa. Dan suara mereka mengerikan, mendesis panas seperti besi terbakar dilempar ke dalam air. Puluhan, bahkan mungkin ratusan kalajengking api itu turun dari langit. Mereka berjalan cepat, menyerang apapun yang mereka temui. Manusia, kendaraan, bahkan bangunan. Ekor mereka menghantam mobil-mobil lapis baja dan langsung meledakkannya. Sekali serang, tubuh manusia langsung terbakar hingga tak bersisa. Orang-orang menjerit keras seperti orang kehilangan akal. Itu bukan makhluk dunia ini. Lari, kalajengkingnya hidup. Itu api yang hidup. Beberapa tentara Israel memberanikan diri menembak makhluk-makhluk itu. Tapi peluru mereka tembus begitu saja, seperti menembak asap. Dan yang terjadi justru lebih mengerikan. Kalajengking itu marah. Ekornya menyapu tubuh para penyerang, membakar mereka hingga matang. Warga tak punya pilihan lain selain berlari ke segala arah, tanpa tujuan, tanpa arah yang jelas. Evakuasi berubah menjadi kepanikan massal. Jalanan penuh teriakan, tangisan, dan mayat yang mulai berjatuhan. Beberapa orang mencoba masuk ke dalam bunker, tapi api dari tubuh kalajengking itu mampu melelehkan baja seperti lilin yang dibakar. Subhanallah, Allahu Akbar. Tak ada yang bisa menjelaskan makhluk ini. Tak ada yang bisa menahan mereka. Bahkan intelijen dan militer Israel tak bisa menyentuh makhluk-makhluk yang datang langsung dari langit itu. Ini bukan senjata dari manusia, bukan serangan dari kelompok manapun. Ini azab,
Azab yang tidak datang dengan suara diplomatik atau perang terbuka, tapi datang dengan makhluk dari alam lain, dikirim oleh pasukan Allah untuk menyampaikan satu pesan. Ini negeri zalim, maka inilah akibat dari kezaliman. Kota yang baru saja dilanda petir dari langit dan hujan, kalajengking api kini kembali dalam keadaan kacau balau. Orang-orang yang sebelumnya berharap azab telah usai, kini malah berhadapan dengan kenyataan yang lebih mengerikan. Tak ada tempat untuk berlindung, tak ada tempat yang bisa dikatakan aman. Kepanikan menyebar lebih cepat dari api itu sendiri. Jeritan terdengar di segala penjuru. Tuhan, tolong kami, tolong kami. Jangan biarkan kami mati seperti ini. Tapi langit tetap diam. Tidak ada jawaban, tidak ada pertolongan. Seolah Tuhan mereka tidak menjawab. Dan justru di saat fajar seharusnya menyingsing, langit malah semakin gelap, padahal hari sudah siang. Awan-awan merah darah menggantung di langit, seperti lahar panas yang menunggu untuk turun kembali. Sementara itu, kalajengking api yang turun dari langit semakin mendekat ke kerumunan manusia yang sudah tidak bisa berlari kemana-mana. Di depan mereka, makhluk api menyerbu tanpa ampun. Di belakang mereka, api dari kejadian sebelumnya telah berubah menjadi lautan api raksasa, membakar segala sesuatu tanpa bisa dipadamkan. Semua arah telah tertutup, jalur evakuasi sudah menjadi jebakan maut. Tak ada tempat pergi, tak ada tempat sembunyi. Orang-orang hanya bisa berdiri, menangis, atau berteriak histeris. Beberapa dari mereka mulai pasrah. Mereka menatap langit dengan wajah penuh kesadaran dan rasa bersalah. Di antara kerumunan, seorang pria tua tiba-tiba berbicara lantang dengan suara bergetar, meski tubuhnya gemetar ketakutan. Ini bukan api biasa. Ini pasti ada sebabnya. Aku yakin ini adalah azab. Azab karena kekejaman kita terhadap rakyat Palestina. Kita bersorak saat mereka disiksa. Kita bahagia saat mereka kehilangan rumah. Kita buta. Kita tuli. Kita pura-pura tidak tahu. Kini, lihatlah, Tuhan umat Islam Allah telah murka. Dan azab ini adalah buktinya bahwa negara ini sudah melampaui batas. Semua orang menunduk, tidak ada yang membantah. Dan ketika kalajengking api itu akhirnya sampai di kerumunan manusia itu, mereka pun langsung melompat ke tubuh para pendosa itu, menghujani mereka dengan api, menempel seperti bara hidup yang menggigit dan menyiksa. Arah! Satu persatu orang menjerit bukan karena terbakar biasa, tetapi karena rasa sakit luar biasa dari gigitan dan cengkeraman makhluk itu. Mereka dibakar hidup-hidup, namun tetap hidup untuk merasakan seluruh siksaan itu. Kulit mereka melepuh, daging mereka membusuk dalam nyala, namun tubuh mereka belum mati. Mereka meronta, tapi tubuh mereka seolah terkunci. Api terus menyala dari dalam tubuh. Bisa kalajengking api itu bekerja seperti racun yang meledak dari dalam. Mata mereka mendelik, mulut mereka menganga dalam siksaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mereka tidak langsung mati. Mereka dibiarkan hidup dalam api sampai tubuh mereka perlahan-lahan mencair, meleleh, dan akhirnya hilang dalam kobaran api, hanya menyisakan tulang belulang hitam yang gosong dan berbau busuk menyengat. Allahu Akbar. Subhanallah. Tidak ada yang bisa menahan tangis, bahkan bagi orang yang menyaksikan dari jarak jauh melalui drone atau siaran televisi. Karena keajaiban berikutnya pun terjadi. Bau dari tulang-tulang yang tertinggal itu begitu menyengat, begitu menjijikkan, hingga orang yang mendekat langsung muntah, pingsan, bahkan ada yang mati seketika hanya karena mencium aromanya. Beberapa tentara yang mencoba menyisir area tersebut menggunakan pakaian pelindung pun ikut tumbang. Akhirnya, kawasan itu dinyatakan sebagai zona terlarang, bahkan oleh pemerintah Israel sendiri. Wilayah itu tidak bisa dimasuki lagi, tidak bisa dibersihkan, tidak bisa dipadamkan. Bahkan tulang belulangnya pun tak bisa dipindahkan, karena setiap kali ada yang mencoba mengangkat, tulangnya langsung menyala dan menyebarkan bau busuk yang mematikan. Itulah akibat mengambil tanah orang lain dengan kekejaman dan kezaliman. Kini, tanah itu tidak berkah, bahkan menolak siapapun yang mencoba tinggal di atasnya. Air tak lagi mengalir di dalamnya. Tanaman tak bisa tumbuh. Udara di sekitarnya pun beracun.
Sebuah pengingat bahwa bumi bisa bersaksi dan bahwa murka Allah akan datang jika dosa telah mencapai batasnya. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kengerian yang terjadi di tengah kota Israel, hujan kalajengking api, tubuh-tubuh yang terbakar hidup-hidup, dan tulang belulang hitam berbau busuk, ternyata tidak hanya menjadi saksi mata bagi mereka yang ada di lokasi kejadian. Tanpa disadari oleh pemerintah, seorang konten creator asal Israel yang saat itu tengah melakukan siaran langsung dari balkon apartemennya, merekam semuanya secara real time. Pria itu awalnya hanya ingin mendokumentasikan keanehan yang terjadi di langit. Awan merah, suara petir yang menggelegar, dan api yang terlihat seperti makhluk hidup. Tapi siapa sangka ia justru merekam detik-detik terakhir hidupnya sendiri. Kamera miliknya tetap menyala bahkan saat rumahnya terbakar, dan suaranya terekam hingga akhir. Apa ini? Kalajengking. Ya Tuhan, ini bukan api biasa. Seketika itu juga live streamingnya terputus. Namun ribuan penonton yang menontonnya dari berbagai belahan dunia telah lebih dulu mengcapture dan menyimpan potongan videonya. Video itu tersebar cepat seperti kilat. TikTok, Instagram, YouTube, semuanya dibanjiri potongan-potongan dari live streaming tersebut. Bukan hanya netizen biasa yang menontonnya, para wartawan, aktivis, pakar bencana, dan bahkan ulama dari berbagai negara pun ikut memperhatikan dengan serius. Banyak yang menyebut peristiwa ini sebagai azab nyata, bahkan mengaitkannya dengan kisah-kisah dari kitab-kitab suci. Ini bukan fiksi, ini nyata, dan ini terekam jelas. Seperti Fir'aun yang ditenggelamkan, sekarang kalajengking api menghukum mereka yang menindas, kata seorang ulama Palestina dalam sebuah tayangan berita. Namun pemerintah Israel tidak tinggal diam. Perdana Menteri Israel, Netanyahu, marah besar. Baginya, video itu adalah aib besar, bukti kelemahan Israel di mata dunia. Dia langsung memerintahkan tim sibernya untuk menghapus semua unggahan, memblokir akun-akun, dan bahkan melakukan doxing terhadap siapapun yang menyebarkannya. Mereka menurunkan server, menghubungi markas besar media sosial global, bahkan menyebar berita palsu bahwa video itu adalah hasil rekayasa CGI. Namun semakin dilarang, semakin video itu menyebar. Netizen dari berbagai negara justru menyimpannya dan mengunggah ulang dari berbagai akun baru. Kebenaran yang sudah keluar dari langit tidak bisa dihentikan. Sebagian media pun mulai berani angkat suara. Kalau ini bukan murka Tuhan, lalu apa? Apakah ini peringatan keras atas kezaliman yang dilakukan selama puluhan tahun terhadap Palestina? Bahkan ada jurnalis Yahudi yang diam-diam mengaku, "Saya Yahudi, tapi saya percaya ini adalah peringatan Tuhan. Karena kita terlalu lama menginjak-injak kemanusiaan." Inilah kekalahan sejati mereka, ketika kenyataan tidak bisa lagi disembunyikan, dan dunia menyaksikan bahwa Tuhan sedang berbicara dengan cara yang luar biasa. Malam itu, kota Israel belum benar-benar tenang dari teror hujan kalajengking api. Udara masih panas, angin masih membawa bau gosong yang menusuk, dan mayat-mayat hangus masih berserakan di pinggir-pinggir kota. Sebagian warga yang selamat mencoba beristirahat, meski tak benar-benar bisa memejamkan mata. Namun, malam yang mereka harap sunyi itu justru berubah menjadi malam horor berikutnya. Sekitar pukul 2 dini hari, tiba-tiba terdengar suara gemerincing. Bunyinya nyaring seperti logam yang dipukul-pukul berulang-ulang dan datang dari berbagai arah. Tapi anehnya, tak ada satupun yang tahu dari mana asalnya. Tak ada gedung yang roboh, tak ada kendaraan lewat, tapi suara itu terus terdengar. Dan semakin lama, semakin dekat, warga yang masih hidup pun keluar dari rumah mereka dengan wajah bingung dan cemas. Mereka saling bertanya, "Kamu dengar suara itu?" "Iya." "Dari mana sih?" "Kayak suara rantai, tapi nggak kelihatan." Tiba-tiba, tanpa adanya gempa atau guncangan, tanah-tanah di beberapa titik kota itu terbelah dengan suara krak-kaka yang menggelegar. Aspal terpecah seperti kertas disobek, dan dari perut bumi yang menganga itu, muncullah sosok-sosok yang membuat bulu kuduk berdiri. Tikus-tikus raksasa, bukan tikus biasa. Ukurannya setara dengan anak balita, berbulu kusut, bermata merah menyala, dan gigi-giginya besar seperti pisau. Mereka keluar dari tanah secara serentak, tak hanya satu atau dua, tapi ratusan, bahkan ribuan.
yang membuat lebih menakutkan. Mereka bergerak dengan sangat teratur, seperti pasukan perang yang dilatih bertahun-tahun. Setiap tikus itu langsung masuk ke dalam gedung-gedung pemerintahan, rumah-rumah warga, kantor, pusat data, laboratorium, dan fasilitas militer. Mereka seperti tahu kemana harus pergi, seakan-akan mereka diperintahkan. Orang-orang pun menjerit histeris dan berlarian menyelamatkan diri. Tapi kemanapun mereka lari, tikus-tikus besar itu selalu tampak di depan mata. Ya Tuhan, apa lagi ini? Itu bukan tikus, itu setan. Beberapa warga mencoba menembak tikus-tikus itu, tapi peluru mereka tidak mempan. Bahkan ada yang pantul balik. Yang lain mencoba membakar, tapi tikus-tikus itu tidak terbakar, malah tetap berjalan. Bahkan ketika tubuhnya mulai menyala, selama beberapa menit yang mencekam, pasukan tikus itu terus masuk ke bangunan-bangunan dan menghancurkan semua yang ada di dalamnya. Arsip-arsip penting, data militer, dokumen rahasia, dan seluruh simbol kekuasaan Israel dilumat habis oleh gigi dan cakar tikus-tikus itu. Tapi yang paling mengerikan adalah setelah beberapa saat, tanah berhenti menganga. Tidak ada lagi tikus yang keluar. Warga yang selamat pun mengira bahwa kejadian luar nalar ini sudah berakhir. Mereka berharap itu adalah titik puncaknya, tapi ternyata mereka salah besar. Hening yang datang setelah pasukan tikus itu bukanlah pertanda berakhirnya bencana, tapi tanda datangnya sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih menghancurkan. Beberapa detik setelah tanah berhenti mengeluarkan tikus-tikus raksasa yang sebelumnya membuat kota kacau balau, orang-orang mulai berpikir bahwa mungkin bencana ini sudah berakhir. Tapi ternyata itu hanyalah jeda kecil sebelum malapetaka yang jauh lebih mengerikan muncul ke permukaan. Tiba-tiba, tanah yang tadi telah terbelah kembali memuntahkan sesuatu yang tak pernah terpikirkan manusia manapun. Sebuah semburan api raksasa menyembur tinggi dari perut bumi. Bukan api biasa. Api itu berwarna merah darah, menyala terang hingga menerangi seluruh langit kota. Asapnya hitam legam, seperti kabut neraka yang turun menyelimuti atap-atap bangunan. Suara ledakannya bergemuruh seperti raungan 1000 gunung meletus sekaligus. Lalu, seolah api merah darah itu adalah aba-aba atau pemimpin barisan, muncullah gelombang makhluk yang lebih mengerikan lagi. Tikus-tikus raksasa yang tubuhnya diliputi api. Mereka benar-benar terbakar, tapi tidak mati. Api itu bukan membakar mereka, melainkan menjadi bagian dari tubuh mereka. Tubuh mereka menyala, ekornya berkobar, mata mereka seperti bara neraka, dan suara langkah mereka terdengar seperti retakan dunia. Dan jumlah mereka ribuan. Ya, ribuan tikus berapi yang muncul dari balik semburan api, mengekor di belakangnya seperti pasukan yang sedang mengiringi rajanya. Mereka berbaris rapi, berlari cepat, menginjak-injak reruntuhan kota, menghancurkan mobil-mobil, masuk ke rumah-rumah, dan mengejar siapa saja yang ada di depan mereka. Orang-orang Israel yang melihatnya langsung berlarian sembari menjerit histeris. "Tolong, itu apa lagi? Apakah kota ini dikutuk?" Semua orang berusaha menjauh dari semburan api itu. Tapi tikus-tikus berapi itu menyebar ke seluruh penjuru kota. Tak hanya menghancurkan fisik, tetapi juga menghancurkan harapan. Namun di tengah kekacauan itu, ada satu laki-laki tua Israel yang tidak lari. Ia justru berdiri di balkon rumahnya yang retak, menatap langit yang memerah, dan mengangkat ponsel untuk merekam. Matanya berkaca-kaca, wajahnya pucat, tapi ia bicara pelan, penuh kesadaran. Apa yang sebenarnya sedang terjadi pada kota ini? Kenapa begitu banyak kejadian tidak masuk akal, yang bahkan tak bisa dijelaskan oleh para ilmuwan atau pemimpin agama? Apakah ini malapetaka atau azab yang datang seperti pada kaum-kaum terdahulu? Apakah Tuhan telah murka atas negeri ini karena kami telah melampaui batas terlalu jauh? Jika iya, aku pasrah kepada Tuhan. Aku tidak akan lari. Jika ini kehendaknya, maka inilah akhirnya. Dan saat ia selesai bicara, semburan api itu kembali menyala tinggi, lebih besar dari sebelumnya, dan langit berubah merah gelap seperti malam tanpa cahaya. Seluruh kota seperti ditelan oleh lautan api dan pasukan tikus menyala. Kota itu kini bukan hanya rusak, tapi seakan dilucuti dari semua bentuk peradaban. Dan ini belum berakhir.
Setelah menyebar ke seluruh penjuru kota Israel, tikus-tikus berapi itu tiba-tiba berhenti di atas gedung-gedung tinggi, rumah-rumah mewah, dan kantor-kantor pemerintah. Beberapa dari mereka turun ke tanah, menyusuri jalanan kota yang kini penuh asap dan suara jeritan. Warga yang masih hidup hanya bisa menatap mereka dengan ketakutan, tidak tahu apa yang akan dilakukan makhluk-makhluk mengerikan ini. Semua menahan napas, seolah waktu berhenti sebentar. Namun, belum sempat mereka menduga apa yang akan terjadi. Teriakan-teriakan histeris meledak dari dalam gedung-gedung. Orang-orang berhamburan keluar sambil menangis dan berteriak seperti orang kerasukan. API, API, API dari mana-mana. Tidak ada sumbernya. Ternyata, api merah darah muncul dari dalam gedung-gedung tanpa tahu dari mana asalnya. Begitu cepat menjalar, seperti air tumpah dari langit, membakar segala yang dilewatinya. Tidak ada yang bisa memadamkan, tidak air, tidak busa pemadam, tidak alat pemadam mutakhir sekalipun. Dan disinilah semuanya terungkap. Dengan kuasa dan izin Allah, Tuhan semesta alam, terbongkar maksud dari tikus-tikus raksasa yang pertama. Rupanya mereka tidak sekadar masuk ke dalam gedung, tapi menyusup untuk membakar dari dalam. Entah bagaimana, tapi tubuh-tubuh tikus itu berubah menjadi api. Mereka tidak mati, justru menguap, melebur, menjadi api merah darah yang menjalar dengan kecepatan luar nalar manusia. Dan dari dalam gedung-gedung itulah semua terbakar secara serentak. Ya, secara serentak. Puluhan bahkan ratusan gedung terbakar dari dalam. Kaca-kaca pecah, langit jadi merah darah. Asap menyelimuti seluruh kota, jeritan memenuhi udara. Warna api itu berbeda dari api biasa, lebih pekat, lebih dalam, dan tidak memberi ruang untuk bertahan hidup. Warga Israel pun terjebak di jalanan, sudah tidak punya tempat bersembunyi. Gedung-gedung sudah seperti tungku neraka. Di jalan-jalan kota, mereka ketakutan, menangis, dan bersujud sembarangan. Tapi semuanya sudah terlambat. Lalu tikus-tikus berapi yang tersisa, yang sebelumnya hanya berdiri di atap dan tanah, bergerak. Mereka mendatangi satu persatu warga Israel yang masih hidup di jalanan. Begitu menyentuh tubuh manusia, api langsung menjalar dari titik sentuhan itu. Ada yang tubuhnya langsung terbakar dalam sekejap. Ada pula yang sempat berlari beberapa meter, tapi tikus-tikus itu bisa berpindah tempat, seperti lewat dimensi, portal, atau pintu gaib. Mereka mengejar tanpa suara, tapi begitu menempel, jeritannya memekakkan telinga. Api ini tidak bisa dipadamkan. Tolong, maafkan kami ya Tuhan. Tapi tak ada yang bisa menolong, karena azab sudah turun. Karena ketika Allah sudah berkehendak, tak ada teknologi, tak ada kekuatan dunia, bahkan tak ada tempat untuk bersembunyi. Kota Israel kini bukan sekadar terbakar, kota itu sedang dimurnikan oleh api yang bukan berasal dari dunia ini. Dan semua ini baru bagian dari kehancuran yang dijanjikan. Semua warga Israel kini terperangkap dalam siksaan tiada akhir. Tikus-tikus berapi terus membakar tubuh mereka, menggerogoti daging sedikit demi sedikit. Namun keanehan yang nyata terjadi. Setiap kali bagian tubuh hampir habis dimakan, tubuh itu kembali pulih seperti semula. Luka mengering, daging yang hilang tumbuh kembali. Api yang membakar itu seolah menjadi bara yang tak mematikan, tidak membiarkan mereka mati, tapi terus menyiksa. Nyata sekali, ini bukan sekadar kebetulan. Ini kuasa Allah yang tidak ada bandingannya. Di atas langit kota yang sudah hancur itu, semburan api merah darah yang tadi menjulang tinggi tiba-tiba berubah wujud, menjadi sosok ular raksasa, ular api besar yang berkobar-kobar, membakar udara sekitarnya. Ular api itu terbang liar ke sana kemari, mengelilingi warga yang berteriak kesakitan, menjerit putus asa. Tolong, kami minta ampun. Tolong, berhentilah. Namun, suara mereka hilang di antara raungan api dan jeritan kesakitan. Semua menderita sama. Dari mulut dan tubuh sang ular api, keluar ular-ular kecil yang terbuat dari api merah darah juga. Jumlahnya ribuan, menyebar ke seluruh penjuru kota dengan kecepatan mengerikan. Lalu ular raksasa itu berbicara dengan suara yang bergemuruh seperti petir.
Ini adalah azab dari Allah, Tuhan seluruh alam. Azab untuk negeri yang telah melampaui batas. Kalian telah melakukan kekejaman, penyiksaan, penindasan, dan sengaja membuat penderitaan bagi saudara kalian di Palestina. Genosida yang kalian lakukan belum juga berhenti. Aku adalah pemimpin pasukan kecil-kecil ini yang mematikan. Aku akan mengakhiri hidup kalian semua. Dengan gerakan tubuhnya yang megah dan mengerikan, ular api itu melepaskan semua ular api kecil yang menjalar cepat kemana-mana, menyatu dengan lautan api yang sudah membakar kota. Kota Israel kini berubah menjadi lautan api merah darah, membara dan menyiksa tanpa henti. Api yang membakar bukan api biasa, tapi api azab yang terus menyiksa dan melumpuhkan. Segala jeritan dan doa hanyalah gema di lautan api yang tak berujung itu. Semua itu terjadi dengan kuasa Tuhan, sebagai pembalasan atas dosa-dosa yang sudah menumpuk dan dosa yang belum mereka akhiri. Ternyata, kota yang kini berubah menjadi lautan api ini adalah rumah bagi penduduk yang berpaham Zionis ekstremis. Mereka yang dengan kejam menyiksa siapa saja warga Israel yang tidak sepakat atau menolak ikut serta dalam penjajahan dan genosida terhadap Palestina. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ini adalah balasan yang setimpal bagi mereka yang telah menumpahkan darah dan menyebar penderitaan. Di malam yang semakin larut, menjelang waktu fajar, dari dalam kobaran api merah yang masih membara terdengar suara-suara pilu dan penuh kepiluan. Tolong, selamatkan kami. Kami ingin mati saja. Kami tidak kuat atas siksaan ini. Tolong Tuhan, matikan kami. Kami sudah tak tahan lagi. Suara-suara itu adalah jeritan mereka yang masih hidup, terperangkap dan tersiksa dalam azab yang tiada henti. Allahu Akbar. Sungguh dengan izin dan kuasa Allah, segala sesuatu tidak ada yang mustahil terjadi. Mendengar kejadian luar biasa ini, pemerintah Israel langsung menetapkan kota tersebut sebagai kota terlarang. Tidak ada satupun yang diperbolehkan mendekati, apalagi mendokumentasikan atau mempublikasikan keadaan di sana. Sejak saat itu, kota tersebut dan seluruh penduduk yang menyatu dalam lautan api membara menjadi misteri tak terpecahkan. Tak seorang pun tahu apa yang terjadi di dalamnya dan bagaimana nasib mereka hingga hari ini. Sebelum berpisah, kami ucapkan terima kasih banyak untuk para penonton yang baik hati karena telah menonton sampai akhir. Jika kalian menyukai video ini, mari bersama-sama mengucapkan Allahu Akbar dan Alhamdulillah sebagai ungkapan keagungan dan rasa syukur atas kekuasaan dan pertolongan nyata dari Allah. Kalian bisa mengetikkannya di kolom komentar ya. Tak lupa juga like video ini, disebarluaskan serta tinggalkan komentar kalian. Semoga Allah memberikan keberkahan rezeki dan umur kalian. Amin.